Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz the Virus. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang throttle body. Dimana yang saya fokuskan kali ini adalah cara membersihkan throttle body yang benar. Itu sebaiknya kayak apa sih? Karena banyak kejadian ya, orang yang bisa saya bilang salah kaprah dalam pembersihan throttle body. Yaitu dengan cara menyemprotkan cairan cleaner melalui selang throttle bodinya atau pipa throttle body di motor yang ada di box filter tanpa melepas komponen throttle bodinya, yang mengakibatkan motor tersebut akhirnya bermasalah. Ini disebabkan karena orang itu nggak mau ribet, pengen cepet, dan beranggapan dengan cara seperti itu ya, menyemprotkan langsung dari bagian pipanya akan membuat throttle body menjadi bersih dan termasuk ke dalam bagian mesin juga menjadi bersih. Padahal itu adalah cara yang sangat salah kalau menurut saya. Karena apa? Di throttle body itu mempunyai sensor-sensor yang amat penting. Yang dimana sensor-sensor tersebut rawan sekali akan kerusakan, rawan sekali error jika kita salah dalam melakukan pembersihan throttle body. Oleh karena itu, dalam pembersihan throttle body kita harus tahu dulu tata caranya yang benar dan baik kayak gimana. Videonya udah ada yang saya bikin, malah udah lama banget ada, mulai dari pembersihan throttle body X-Ride, Aerox saya bikin 2 kali videonya. Tata caranya itu yang benar udah saya upload videonya. Tapi di sini saya akan jelaskan bahayanya jikalau kita membersihkan throttle body tanpa melepas komponen throttle bodinya, alias kita semprot langsung melalui selangnya. Saya contohkan seperti ini deh. Ini anggap saja nih komponen throttle body yang nempel di motor kalian seperti ini. Ini masih kepasang di motornya ya. Terus kita semprotkan nih si crab cleaner langsung dari selangnya seperti ini. Nih misal nih kita langsung semprotkan seperti ini pada saat motor keadaan menyala. Ini sangat bahaya sekali ya jika kita melakukan hal tersebut, karena efeknya bisa berakibat sangat fatal. Apalagi kalau cairan injektor yang kita pakai atau cairan crab cleaner yang kita pakai barangnya bukan yang bagus ya, terlalu mengandung banyak cairan. Hal paling buruknya itu bisa membuat motor kalian kena water hammer, karena cairan yang terkompresi di dalam ruang bakar tidak bisa terbakar. Itulah yang akhirnya menimbulkan water hammer. Banyak banget kejadian seperti itu yang saya lihat. Banyak yang curhat setelah menyemprotkan crab cleaner melalui pipa throttle body, akhirnya motornya bermasalah. Terus juga yang nggak fatal-fatal banget, paling tarikan motor jadi endut-endutan atau tersendat. Langsam bisa lebih besar atau malah bisa ketutup lebih kecil. Itu diakibatkan karena sensor yang ada di throttle body bermasalah akibat terkena cairan dari crab cleaner tersebut atau carbu cleaner tersebut. Nah, ini adalah sensor yang sangat fatal sekali ya kalau kita semprot dengan carbu cleaner pada saat membersihkannya. Makanya di video saya sebelumnya tentang pembersihan throttle body, sensor-sensor ini kita lepas dulu nih. Sensor max-nya dan sensor ISC. Nih saya lepas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita bahas dulu nih sensor max ini nih. Ini nih sensor yang paling rewel. Kalau misalnya sensor ini udah error, bermasalah, dijamin tarikan motor pun nggak bakal enak. Motor bisa aja mati, nggak bisa nyala. Walaupun kalian starter, dia nggak bakal nyala karena kerusakan dari sensor ini. Untuk harganya sendiri sensor ini lumayan mahal loh.
Yang originalnya dibeli sekitar 420 ribuan. Walaupun ada ya yang low spec harganya murah dari 70 ribu ke atas, tapi belum tentu berfungsi dengan normal. Nah, di dalam sensor Max ini, atau singkatan ini adalah modul Air Quantity Sensor. Memiliki beberapa sensor di dalamnya nih. Kita mulai dari yang sebelah sini nih. Ini ada sensor yang namanya IAPS atau Intake Air Pressure Sensor, di mana sensor ini akan membaca pressure atau tekanan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Terus di sini ada sensor TPS, Throttle Position Sensor. Dan yang terakhir ini adalah sensor IAT atau Intake Air Temperature untuk membaca suhu yang masuk ke dalam ruang bakar tentunya. Nah, ini sensor yang sangat rawan sekali akan rusak jika kita semprotkan injektor cleaner atau crab cleaner. Nih, ada di sini nih sensornya dari IAPS. Dulu. Nah, ini sensor ini nih yang akan sangat rawan sekali rusak jika kita melakukan penyemprotan langsung tanpa melepas alat ini. Semprot throttle body ya maksudnya. Karena kan sifat dari crab cleaner ini keras banget ya untuk mengikis kotoran, sehingga akan merusak komponen. Nggak disarankan juga kalau kalian melakukan pembersihan dengan bensin, karena tetap ini riskan sekali untuk rusak. Kalau mau membersihkan komponen ini, ada cairan khusus untuk pembersih sensor di throttle body. Saya sempat lihat di S Hardware itu ada cairannya khusus yang bisa disemprotkan untuk membersihkan sensor-sensor. Tapi dari segi harganya lumayan mahal ya. Satu kalengnya itu harganya 200 ribuan. Tapi memang kalau kita menggunakan cairan tersebut lebih aman kalau kita akan membersihkan dari komponen ini nih. Jangan sampai nanti kalian semprot langsung si crab cleanernya untuk ngebersihin ya nih. Nah, misal kayak gini nih. Ini bahaya banget kalau kalian langsung semprot kayak gini untuk membersihkannya. Ini kalau saya contohin nggak masalah, karena ini emang throttle body nggak kepake ya di akhir saya. Tapi yang lebih bahaya lagi, kalau kalian ngebersihinnya kayak tadi dibilang, ngebersihin throttle body-nya kayak gini nih. Kalian semprot kayak gini nih. Apalagi pada saat terbuka kayak gini ya. Ini pasti cairan ini bakal ngendap di sini nih. Ngendap di sensor IAPS-nya. Otomatis pembacaan sensor itu pasti akan error dan motor itu jadi endut-endutan atau berbet. Karena ada cairan yang terperangkap di sini menghalangi kinerja dari sensor. Ya, motor kalian udah pasti nggak bakal enak kalau dinyalain. Akibat dari sensor ininya bermasalah. Udah jelas banget ya. Bahayanya kalau kita tanpa melepas sensor ini. Selain sensor Max ini, ada lagi sensor ISC. Ini sensor ISC itu letaknya di sini ya. Nih. Letaknya di sini. Ini untuk mengatur langsam motor. Nah, kalau kita semprotin cairannya, dia bisa masuk ke sini celahnya, dan si cairan pun masuk ke sela-sela ini. Dia akan menghambat kinerja ISC yang harusnya maju mundur. Saya lepas dulu. Ini ISC-nya bengkok ya.
Ini udah nggak bagus. Oke, nah kenapa bahayanya? Nih, kalau emang kondisi throttle bodinya udah sangat kotor, di sini biasanya kalau kotor banget itu banyak sekali item-itemnya ya, sisa-sisa karbon yang menempel di sini. Pada saat kita semprotkan langsung, si kotoran yang ada di sini akhirnya malah menghambat kinerja dari ISC. ISC-nya jadi nyangkut, kinerjanya kehambat, membuat buka tutupnya ISC ini nggak normal. Efeknya ada dua ya. Kalau tanpa melepas ISC pada saat pembersihan, efeknya bisa langsam terlalu kecil dan bisa juga langsam malah terlalu besar. Kalau terlalu kecil berarti dia nyangkut nih, terlalu dalam. Bukan ISC-nya. Nah, bukan ISC-nya jadi kayak gini nih, terlalu lebar. Terus kalau langsam terlalu besar, dia IS-nya terlalu banyak nutup. Terus juga akan menghambat kinerja dari si sensor ini. Kita bukain dulu nih. Nah, ini kan bisa muter nih. Ini komponen itu bisa muter nih, kayak dinamo, maju mundur. Nah, kalau kena cairan ya di sebelah sininya, dia akan menghambat kinerjanya. Akhirnya ISC walaupun nanti kalian udah reset ya pakai YDIAG, pas kalian servis motor karena langsamnya kegedean, dia nggak bakal bener. Ini kejadian saya di sini nih. Ini satu ISC saya udah rusak. Begitu kita di reset pakai YDIAG-nya atau Yamaha Diagnosis Tool-nya, dia value-nya tetap aja 1, nggak bisa di reset jadi 0. Langsang tetap aja gede. Kebetulan emang ini udah rusak juga nih akhirnya. Nih karena pada saat pertama kali saya membersihkan throttle body, ini masih di extract sekitar tahun 2014-an. Karena saya juga masih awam banget. Masih tutorial di YouTube atau di internet pun masih kurang banyak ya, nggak seperti sekarang. Saya bersihin aja semuanya, semprot. Nih, cairannya kayak gini kan, buat bersih tadinya. Biar bersih, biar lancar. Ternyata apa? Timbullah masalah. Langsamnya dia nggak normal. Kita udah reset, dia ngaco lagi. Langsam gede lagi. Dinormalin lagi, si langsamnya tetap aja ngaco. Akhirnya saya ganti throttle body dengan yang baru. Lumayan lah, waktu itu saya dapat throttle body second-hand juga, tapi kondisi masih oke ya. Kesalahan saya pada saat bongkar TB dan membersihkan throttle body. Tapi ini bisa jadi pengalaman buat saya akan bahayanya pada saat kita membersihkan throttle body. Makanya di sini saya bisa share dari pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Udah cukup lama ya. Berarti sekitar 6 tahun yang lalu, tentang pembersihan throttle body yang membuat masalah. Ini kesalahan fatal banget pada saat itu. Walaupun kondisinya udah dilepas kayak gini, terus saya membersihkan sensornya dengan cara disemprot. Tapi tetap waktu itu saya membersihkan yang max-nya ini nggak disemprot sama sekali ya. Nggak dibersihin, hanya di lap-lap aja biar bersih. Cuman ininya nih yang saya kena semprot nih. Akhirnya ya gitu, ini sensor mati dan nggak bisa dipakai lagi. Nah jadi gitu ya guys, bahaya pada saat kita membersihkan throttle body tanpa melepas si throttle bodinya dari motor. Tetap alangkah baiknya membersihkan throttle body kita harus lepas sensor-sensornya. Kalian bisa lihat tutorial saya sebelumnya tentang membersihkan throttle body. Itulah cara yang
saya bisa bilang cara yang benar dalam membersihkan throttle body. Perhatikan video saya tersebut, proses-proses pembersihan throttle bodinya. Jangan sampai kalian karena pengen enteng, pengen gak ribet, kalian langsung semprotkan throttle body kalian dengan cairan pembersih. Tanpa melepasnya, itu efeknya sangat berbahaya sekali. Jadi untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan, sebaiknya kalian ikutin deh cara-cara yang udah saya pernah upload sebelumnya dalam perawatan motor injeksi. Daripada kalian keluar modal banyak karena main langsung semprot aja, lumayan kan, keluar biaya yang sangat besar. Atau kalian ragu dalam pembersihan throttle body sendiri, ada baiknya kalian bawa aja ke bengkel resmi atau bengkel lain yang udah expert banget ya dalam melakukan perawatan motor injeksi. Jangan sampai bengkel-bengkel yang biasa hanya coba-coba, terus karena malpraktek dari mereka menyebabkan motor kalian malah bermasalah. Tapi insya Allah, kalau kalian lihat tutorial-tutorial dari saya, kurang banyaknya bisa ngebantu kalian dalam perawatan motor kalian ya. Jadi semoga aja video-video saya bisa membantu buat kalian dalam melakukan perawatan di motor kalian. Oke guys, segitu dulu ya video dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada saya di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.